Oke, langsung aja kita bahas. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah mobil yang, wah, penuh paradoks. Ini adalah simbol kemewahan paling eksklusif dari Jepang, Toyota Century. Serius, lupain semua yang Anda tahu soal Toyota, karena mobil yang satu ini bener-bener beda kelas. Jangankan di sini, di Jepang sendiri pun, ngelihat mobil ini di jalan itu langka banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba pikir deh, apa kesamaan antara simbol tertinggi negara Jepang dengan para bos Yakuza paling ditakuti? Jawabannya, mungkin bikin kaget. Ternyata mereka pakai mobil yang sama. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, ini adalah kereta kebesaran bagi keluarga kaisar dan para pejabat tinggi negara. Tapi di sisi lain, mobil yang persis sama jadi kendaraan favorit para bos Yakuza. Gimana ceritanya satu mobil bisa jadi pilihan dua dunia yang, ya 180 derajat beda? Biar ngerti, kita mesti lihat lebih jauh dari sekedar logo Toyotanya. Ini bukan cuma sekedar mobil, ini sebuah statement. Jangan samain sama Camry atau Corolla ya. Century ini mainnya di liga yang beda banget. Ini tuh kayak cara Toyota bilang ke dunia, kita juga bisa loh bikin mobil sekelas Rolls-Royce atau Bentley. Tapi dengan cara mereka sendiri, pakai filosofi Jepang yang unik banget. Sejarahnya aja udah spesial. Lahir tahun 67, sebagai tanda hormat. Terus puncaknya itu di generasi kedua, tahun 97. Gila, Toyota sampai bikin mesin V12 satu-satunya di Jepang khusus buat mobil ini. Itu udah nunjukin keseriusan mereka kan? Nah, sekarang generasi ketiganya pakai V8 hybrid. Tapi tujuannya tetap sama dari dulu, bukan ngebut, tapi senyap dan super halus. Nah, ini dia kuncinya. Beda banget sama mobil mewah Eropa yang biasanya serba bling-bling dan heboh. Century ini filosofinya mewah tapi kalem. Mobil ini nggak teriak-teriak minta dilihatin. Justru dia dapat perhatian karena keanggunannya yang diam-diam menghanyutkan itu. Oke, sekarang kita lihat gimana filosofi tadi diterapin ke cara pembuatannya. Ini lebih mirip karya seni daripada produksi pabrik biasa loh. Ini bukan mobil yang diproduksi massal, yang keluar dari pabrik tiap beberapa menit. Bukan, setiap satu unit Century itu dibuat pakai tangan sama para takumi atau pengrajin ahli. Prosesnya detail banget, teliti luar biasa. Makanya tiap mobil itu rasanya personal dan ya jadinya langka banget, apalagi kalau di luar Jepang. Nah, dari tabel ini, kita bisa lihat DNA-nya Century. Coba deh, perhatiin kolom tujuan utamanya. Dari generasi pertama sampai sekarang, tujuannya itu bukan kecepatan, sama sekali bukan. Yang dicari itu selalu kehalusan, kesenyapan, dan pastinya gengsi. Mesinnya itu dirancang biar penumpangnya bisa tidur pules di belakang, saking halusnya, sampai nggak sadar mobilnya lagi jalan. Dan kalau ngomongin interiornya, kita bakal nemuin jiwanya mobil ini, namanya konsep omotenashi. Ini tuh seni melayani tamu khas Jepang. Intinya, semua detail itu dirancang buat mengantisipasi kebutuhan penumpang, bahkan sebelum penumpangnya kepikiran. Nah, ini dia contoh nyata dari omotenashi itu. Coba lihat joknya. Bahannya wol, bukan kulit. Kenapa coba? Soalnya wol itu lebih nyaman, gak licin, dan gak berisik pas kita gerak-gerak. Kabin belakangnya tuh kayak kepompong yang super tenang. Udah jelas banget kan, mobil ini tuh bukan buat yang nyetir. Ini tahtanya orang penting yang duduk di belakang. Oke, kita udah tahu kan mobil ini sespesial apa? Sekarang, waktunya kita pecahin misteri utamanya. Kenapa mobil ini bisa disukai sama dua kelompok penguasa yang, ya ampun, beda banget? Kita mulai dari sisi resminya dulu. Buat Jepang, Century itu simbol kebanggaan nasional. Ini mobil kenegaraan resmi mereka. Dipakai buat bawa kaisar, perdana menteri, di acara-acara paling penting. Bahkan ada versi super eksklusif, namanya Century Royal, yang cuma boleh dipakai sama kaisar. Terus kenapa mereka milih mobil ini? Jawabannya, karena Century itu pas banget sama citra yang mau mereka tampilin. Mobil ini nunjukin kehebatan industri Jepang, tapi tetap sopan, bersahaja. Desainnya yang klasik itu nunjukin stabilitas dan tradisi. Ini nunjukin kekuasaan, tapi dengan cara berbisik, bukan teriak-teriak. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kalau mobil ini simbolnya kerendahan hati dan tradisi, kok bisa jadi favoritnya Yakuza? Aneh kan? Benar-benar kontradiktif. Jawabannya ironis banget. Ternyata Yakuza suka kualitas yang sama dari Century, tapi buat tujuan yang kebalikannya. Pertama, bodinya yang gede, warnanya yang gelap, itu ngasih kesan intimidatif di jalan. Kedua, mobil ini nunjukin kalau mereka punya duit dan pengaruh, tapi nggak norak kayak pakai supercar. Dan ini yang paling penting. Dengan pakai mobil yang sama kayak kaisar, mereka seolah-olah ngirim pesan, "Hey,
Di dunia kami juga penguasa. Jadi pada akhirnya kita bisa lihat kalau Sentry ini lebih dari sekedar mobil. Fungsinya udah jauh melampaui alat transportasi. Ini udah jadi simbol budaya yang kompleks banget. Nah, ini intinya. Orang beli Century itu bukan karena mesinnya paling kenceng atau teknologinya paling canggih. Mereka beli mobil ini karena maknanya status, gengsi, dan koneksinya sama tradisi dan kekuasaan di Jepang. Terus harganya berapa sih? Di Jepang sana harga dasarnya itu sekitar 25 juta yen. Emang mahal banget, tapi ada konteksnya nih. Kalau kita bandingin sama Rolls-Royce, harga segitu tuh sebenarnya jauh lebih terjangkau. Ini kayak jadi simbol gengsi produk dalam negeri terbaik. Puncak kemewahan buatan Jepang yang bisa dibeli sama para elit di sana tanpa harus lirik merek luar yang harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Toyota Century itu jadi simbol buat kekuasaan yang legal sekaligus yang ilegal. Mobil ini seolah berdiri di persimpangan jalan antara Istana Kaisar dan markas dunia bawah, dan nunjukin semua paradoks soal kekuasaan. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Apakah mobil ini pada intinya adalah simbol kekuasaan mutlak atau justru simbol kerendahan hati yang agung? Mungkin jawabannya dua-duanya. Dan justru itulah yang bikin mobil ini luar biasa menarik.